Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan Direktur Ekuator Suwarna Investama, Hans Kui. Selamat pagi Pak Hans Kui. Ya, selamat pagi Pak. Ya, nah selanjutnya ini Pak, IHSG kan kita lihat ini ditutup melemah ya, kemarin signifikan ya, dua hari terakhir ini, dan tadi juga dibuka di zona hijau sangat tipis juga gitu. Nah saat ini bergerak ya fluktuatif. Nah ini apa penyebabnya ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya dari global itu masih dapat sentimen yang cukup positif gitu ya. Kalau yang pertama kita lihat data CPI Amerika itu ternyata cuma naik 0,5 gitu ya. Dan CPI inti itu 0,4%. Ini cukup bagus karena sebelumnya secara bulanan CPI itu di bulan Juni itu 0,9, kemudian di bulan Mei 0,6, April 0,8, dan Maret 0,6. Jadi ini baru di bawah Maret gitu ya, karena memang di Februari 0,4 gitu. Tetapi kalau kita lihat secara total inflasi Amerika itu 5,4 gitu. Nah, ini cukup menarik karena sekarang kan pasar sangat memperhatikan Federal Reserve gitu ya, karena Federal Reserve sudah beberapa kali beberapa pejabat Fed menyatakan akan melakukan tapering di akhir tahun ini. Nah, seiring dengan inflasi yang menjinak gitu ya, terlihat bahwa siklus inflasi yang sangat tinggi itu berlalu gitu. Jadi puncaknya udah terjadi pada bulan lalu dan diperkirakan mulai bergerak turun. Kelihatan kenaikan mobil dan beberapa hal yang selama ini naik tinggi gitu itu mulai mereda gitu ya, akibat gangguan pasokannya mulai terkendali. Sebenarnya ini sentimen yang cukup positif di pasar gitu ya. Nah sehari sebelumnya kita juga mendapatkan sentimen yang sangat positif, yaitu Senat Amerika itu berhasil meloloskan paket infrastruktur yang sampai 1 triliun gitu ya. Nah ini nanti menuju DPR dan kemungkinan akan disahkan sebesar 1 triliun. Nah tapi senator mempersiapkan lagi paket 3,5 triliun US dollar gitu. Nah dengan paket sebesar ini sangat positif bagi pasar. Kenapa? Karena ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika yang pertama, sehingga Amerika bisa menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global. Yang kedua adalah dengan infrastruktur sebesar itu, demand komoditasnya akan tinggi gitu. Nah, demand komoditas tinggi ini akan membuat harga komoditas naik, dan di Indonesia sendiri kita cukup positif karena kita cukup banyak ekspor komoditas gitu. Nah, ini yang jadi sentimen positif bagi kita karena kenaikan komoditas itu bagus untuk ekonomi Indonesia dan bagus untuk banyak saham di dalam negeri gitu. Nah, mungkin sentimen yang agak negatif di dalam negeri cuma datang dari dua hal. Kalau kita lihat pertama, Bukalapak kembali auto rejection bawah gitu ya. Jadi ini tentu menimbulkan tekanan juga karena memang kita lihat bobot dia cukup besar gitu ya, karena waktu IPO dan nilainya cukup besar sehingga pasti memberikan tekanan. Yang kedua, dikhawatirkan dengan auto rejection bawahnya Bukalapak ini membawa sentimen negatif pada saham-saham teknologi lain yang memang posisinya memang valuasinya di perdagangan agak mahal gitu posisinya. Nah ini jadi tekanan ya tentu saja bagi pasar saham kita karena Bukalapak size-nya gede, kemudian memang dari awal kita perhatikan equity-nya memang cuma 1,7 triliunan gitu ya sebelum go public, tetapi kalau kita lihat dana IPO yang dikumpulkan kan 21 triliunan gitu ya, jadi sangat jauh. Kalau kita lihat sales-nya cuma 1,3 triliun, sedangkan dana IPO-nya kan 2,1 ya, jadi sangat jauh ya kalau kita lihat dengan market cap-nya gitu. Yang sentimen kedua yang kita pikir mempengaruhi pasar juga datang dari perpanjangan PPKM ya gitu. Jadi memang kita melihat ada sentimen positifnya di sana ya, karena ada relaksasi di sana ya, kayak mall boleh dibuka gitu. Tetapi PPKM yang diperpanjang udah 6 pekan tentu menyebabkan orang khawatir gitu ya. Bahkan beberapa lembaga di global menyatakan dampak lockdown yang terjadi di berbagai negara, terutama di kawasan Asia, akan membuat kerusakan yang permanen gitu. Baik. Jadi PPKM masih menjadi sentimen negatif gitu ya. Nah selanjutnya kalau tadi sedikit menyinggung terkait dengan Bukalapak. Ini kenapa nih Pak? Ini kan semenjak dari IPO kemarin, akhirnya ini juga
barusan kita lihat memang kurang menggembirakan begitu ya, auto reject dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa? Apa sih penyebabnya? Apakah karena memang overvalue atau seperti apa Anda melihatnya, Pak? Ya, memang kalau kita lihat dari awal gitu ya, Bukalapak masuk ke bursa ini, dia memang diperdagangkan dengan valuasi yang relatif lebih tinggi ya, dan memang kita tidak punya peer yang cukup berarti untuk membandingkan Bukalapak gitu ya. Nah, banyak perdebatan yang terjadi seperti orang bilang harusnya price to sales-nya itu biasanya itu saham-saham marketplace ini 10 kali dari market to 8 sampai 10 kali ya price to sales-nya gitu. Dan kalau kita mengacu itu udah terlalu jauh gitu ya harganya, mungkin Bukalapak udah diperdagangkan 8 kali lipat lebih mahal dari price to sales ratio-nya gitu. Kemudian kalau kita lihat pair-nya tentu tidak bisa kita pakai untuk perhitungan karena earning company masih mengalami negatif biarpun mulai menunjukkan perbaikan. Kalau kita berangkat dari price to book-nya juga sangat tinggi sekali ya. Tadi saya sebutkan equity cuma 1,7 triliunan, sedangkan dana IPO 21 triliun, di mana itu cuma 25%-nya gitu ya. Jadi company mungkin di-valuate sampai 80 triliun lebih gitu ya. Bahkan pada IPO sempat auto rejection atas 2 hari ya, jadi hari pertama auto rejection, hari kedua auto rejection, tetapi habis itu langsung ada yang keluar dari pasar gitu. Saya pikir pelaku pasar melakukan hal yang rasional gitu ya, melakukan profit taking di tengah kenaikan harga saham gitu ya. Jadi ini momentum yang dipakai gitu ya, karena mereka melihat bahwa harga udah naik lumayan, jadi segera auto rejection gitu. Nah ini yang menyebabkan sahamnya auto rejection turun ke bawah 2 hari berturut-turut. Satu hal yang bisa dipakai untuk merasionalisasi harga Bukalapak pada IPO cuma datang dari gross to merchandise value ya gitu. Kalau kita lihat 2018 28 triliun, 2019 57,39 triliun, 2020 85,05 triliun gitu ya. Nah, 2021 itu kita perkirakan bisa tumbuh 30%-an ya, jadi mungkin ada 110 triliunan gitu. Nah, ini yang menyebabkan gross merchandise value-nya Bukalapak waktu IPO itu 0,79, which is Amazon itu bisa diperdagangkan pada 3 kali gitu ya. Jadi ini yang satu-satunya rasionalisasi kenapa harga Bukalapak di level itu. Tapi kita harus menyadari Amazon punya laba yang positif, sedangkan Bukalapak masih negatif gitu posisinya. Nah, gross merchandise value itu sebenarnya seperti ini. Kalau sales yang ditulis oleh Bukalapak itu kan seandainya dia ada penjualan laptop 20 juta, fee yang dibayarkan pada Bukalapak itu diakui sebagai sales gitu. Bukan 20 juta penjualan laptop tadi gitu. Nah ini kan berbeda seperti kalau Ramayana, kalau orang konsignasi taruh baju jual 200.000. Nah biarpun nanti dibayarkan kepada pemilik 150.000, tapi 200.000 itu dicatatkan sebagai penjualan daripada Ramayana sendiri. Nah itu yang merasionalisasi. Tapi saya pikir pelaku pasar terlihat rasional dan melakukan aksi profit taking ya di pasar. Baik. Nah, selanjutnya ini Pak Hans, ini hampir semua emiten sudah mengeluarkan laporan keuangan semester 1. Pendapat Anda seperti apa? Ya, secara umum kalau kita lihat kinerja keuangan kita cukup bagus ya, biarpun masih dalam progres keluar terus laporan keuangan, tapi rata-rata menunjukkan peningkatan kinerja ya di laporan keuangannya. Memang yang pertama startnya dari periode yang cukup bagus. Jadi kalau kita lihat di tahun lalu 2020 kuartal 2 kita mengalami lockdown yang ketat, kemudian awal-awal pandemik sehingga aktivitas bisnis benar-benar tertekan gitu. Jadi sehingga startnya itu kita benar-benar dari bawah gitu. Nah tetapi sesudah itu kita melihat ekonomi mulai dibuka gitu ya dari Desember, bahkan dari tengah-tengah tahun itu kita mulai pelonggaran terus ya, lockdownnya pelonggaran, dan sebenarnya seluruh dunia mengalami tren yang sama gitu ya. Puncak pemulihan ekonomi dunia itu terjadi di kuartal kedua gitu 2021 gitu. Nah jadi laporan keuangan yang keluar di puncak pemulihan ekonomi itu tentu menyebabkan laba korporasi yang sangat bagus ya. Kita lihat Eropa mengalami hal yang sama, Amerika mengalami hal yang sama gitu. Nah, tetapi mungkin ceritanya mungkin akan sedikit berbeda di kuartal ketiga gitu ya, karena seluruh dunia menghadapi hal yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dengan varian Delta yang menyebar jauh-jauh lebih cepat gitu ya.
Jadi kemungkinan akan ada perlambatan gitu. Jadi pasar sebenarnya sudah terlihat mendiskon ya laba korporasi yang bagus dari kuartal kedua, karena itu udah ditunjukkan di Amerika dan di Eropa gitu ya, bahwa memang itu puncak pemulihan ekonomi dan kita udah melihat memang laba korporasi pasti akan bagus di sana. Nah, ya baik, terima kasih Pak Hans atas informasi dari Anda dan selamat beraktivitas kembali.